Halo, Libra. Wah, Libra, Sun, Moon, Rising Venus ya. Halo juga Cross Watcher yang lagi memantau Libra. Ini general reading ya. Energi banyak orang yang punya birth chart Libra. Jadi bisa cocok, bisa enggak, bisa berapa aja yang cocok. Mungkin ada yang vice versa atau terbolak-balik. Dan timeless ya. Boleh berlaku kapan aja. Mungkin udah ada yang merasakan atau maju mundur waktunya. Ambil yang bermanfaat, lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa. Yang mau personal reading, coaching, konsultasi, hubungi kontak di deskripsi video ini. So, kita lihat energi Libra ya. Dan orang yang di link sama Libra. Oke. Energimu dan dia ya. Energi dia siapapun itu ya. Oke. Ya. Wah, di sini mungkin ada yang dealing dengan sesama air sign ya. Libra, Gemini, Aquarius. Wow. Ada juga Taurus, Virgo, Capricorn, Nine of Swords. Aku rasa ini strong. Sagittarius, Cancer ya, Leo, Pisces, Taurus kuat banget ya. Oke. Kita lihat yang strong, apalagi di sini ada Aquarius, ada Leo lagi, Gemini juga kuat ya. Virgo, Capricorn juga strong, Aries juga ya, kuat. Aries, oke. Bisa energi aja. Nanti kita lihat lagi yang muncul ya, Kak. Jadi yang baris pertama ini bisa aja kamu, tapi karena general ini bisa kebalik, bisa kamu atau dia. Jika ini kamu, aku ngelihat sebenarnya kamu lagi overthinking ya. Beberapa kalian banyak memikirkan sesuatu atau memikirkan seseorang. Tapi ya terkadang capek ya. Terkadang pengennya bodo amat. Terkadang pengennya udah males gitu. Udah gak mau peduli lagi. Beberapa seperti itu. Karena capek juga ya kita memikirkan ini, itu, dan sebagainya. Apalagi kalau yang kamu pikirkan tidak hanya satu ya. Bisa aja mikirin yang lain juga gitu. Dan aku ngelihat kamu kalau mikirin hal lain, ini bisa aja tentang orang lain, bisa tentang sesuatu yang lain. Ada juga yang perlu dipikirkan tentang kerjaan, tentang uang, studi, bisnis atau apa ya. Atau ya, ada yang terkoneksi banget sama kamu. Kamu memikirkan dia, always ya, selalu. Beberapa kalian kamu sibuk memantau dia. Atau ya, ini udah terjadi mungkin. Atau kedepannya akan seperti itu. Beberapa kalian kayak, ya, memperhatikan bagaimana seseorang itu tetap memantau ya. Diam-diam tetap memantau dia, atau kamu sedang memantau situasi, keadaan, ya. Dan kamu sebenarnya harus mengambil tindakan, harus mengambil keputusan. Dan aku rasa ini beberapa kalian, kamu akan membuat keputusan, ya kamu fokus sama kerjaanmu, kamu fokus sama dirimu sendiri, fokus nyari uang kah, atau fokus sama apapun yang kamu kerjakan. Makanya, kalian ini hubungannya menggantung gitu aja, gak jelas gitu. Entah kamu yang gantungin ya, atau dia, kan bisa dia nih, atau kamu atau siapa, vice versa. Tapi ya itu, ada sesuatu yang bisa dibilang, ya pada akhirnya kita pengen kan adanya sebuah komitmen. Pada akhirnya kita kan pengen adanya sebuah kepastian, keseriusan.
kamu akan diseriusin sama siapa, atau kamu bakalan serius sama siapa. Beberapa ini bisa aja tentang sudah ada orang lain, atau pengaruh yang lain, atau ya sudah beda lah. Jadi kayak kikuk gitu ya, kaku. Mungkin beberapa kalian hanya berpasrah sama yang maha kuasa. Gimana ke depannya ya, biar Tuhan yang mengatur. Ya begitulah. Tapi kita juga harus berusaha sih. Apa sih keputusan tegas kita? Apa sebenarnya tindakan yang harus kita lakukan? Karena perubahan itu bisa terjadi juga kalau kita melakukan sesuatu. Gitu ya. Bisa vice versa. Oke, lalu perasaannya ke kamu Libra. Oke. Perasaan dia ke kamu. Wah, di sini strong Scorpio. Oh, ada air sign lagi ya. Gemini, Libra, Aquarius. Ini strong Taurus, Pisces, Cancer, Scorpio. Gemini ya. Gemini kuat banget, cie. Gemini. Aquarius juga ya. Oke. Aries, Leo, Sagittarius. Di sini terutama Sagi ya, Sagittarius, Capricorn juga kuat, Cancer juga kuat, Aries juga kuat. Lalu Pisces ya, Pisces. Bisa energi aja. Nah, kalau dia, ini dia nih. Bisa di tebaran kedua kartunya dia, atau ini vice versa ya. Bisa juga kamu. Aku ngerasa entah dia nih atau siapa telah mengakhiri komunikasi, atau ya udah diam-diam aja. Ya udah. Ya gue juga bodo amat gitu. Ada sih yang seperti itu. Kartu kamu dan kartu dia itu banyak banget yang sama. Jadi ini ada mirror connection ya. Beberapa twin flame. Kartu kalian itu banyak yang sama. Ini sama, ini sama. Jadi lucu sih pembacaan ini. Entah siapa di sini yang merasa tersakiti, ya satu lagi juga ngerasa gitu, Kak, ngerasa tersakiti. Entah siapa yang merasa menyakiti, ya si itunya juga merasa menyakiti gitu. Jadi kayak ya kita seperti mirror ya. Seperti cerminan. So, ya dia merasa aku tuh cuek aja lah gitu. Aku bodo amat juga gitu. Atau ya aku sebenarnya sama kayak kamu, tetap memperhatikan kamu, tetap memantau kamu, tetap ya lihat-lihat lah bagaimana situasi. Kadang tetap ada kok overthinking, tetap ada kok pikiran ini ke kamu. Cuma ya aku berusaha untuk slow gitu. Aku santai aja karena aku juga memikirkan bagaimana kehidupan aku. Banyak juga yang harus aku fokuskan, tidak hanya kamu. Beberapa ini cintanya ya ada yang memang segi berapa ini ya. Jadi kayak ini ada orang lain. Di sini ada orang lain, entah pihak mana ini ya yang dia fokuskan yang lain. Tapi di balik misteriusnya dia, di balik cueknya dia tuh terkoneksinya sama kamu ya. Ini koneksinya sangat kuat sama kamu. Gitu. Kita kan bisa aja memilih ya gue sama ini aja lah, atau ya aku fokusnya ini aja. Tapi yang tahu hati aku ke siapa kan cuma aku yang tahu. Ya hati aku cuma ke kamu. Dia ngerasa gitu. Ya kamu gitu juga. Kamu kan bisa fokus kemana, ke siapa. Tapi hatimu ke orang yang mana kan kamu yang tahu gitu. Jadi ya ini memendam. Dia memendam nih. Mungkin dia terlihat kejam. Dia terlihat kayak kok bisa ya gitu. Kayak nggak peduli. Jadi aku ngerasain sense di sini ada yang duluan cuek gitu. Ya satunya cuek, satunya ikutan cuek. Satunya kayak udahlah males, satunya juga ya udah terserah gitu, bodo amat jadinya. Kita sama-sama ya kamu kemana, aku kemana. Kau melanjutkan perjalananmu ya kan, aku melanjutkan perjalananku. Hati-hati di jalan jadinya. Ya mungkin cuma kayak gitu doang. Ya jalani aja hidup kita masing-masing.
hati-hati aja di jalan gitu. Tapi kayak aku ngerasa di sini endingnya ya, akhirnya nanti ada pertemuan. Ini kartu terakhir. Bagus sih, akhirnya ada kejelasan nantinya, kebenaran akan terungkap. Siapa yang mental victim, siapa yang menyakiti, ya itu kan ada karmanya gitu. And then ya akan ada pertemuan, akan ada kejelasan gitu, kejelasan hubunganmu dan dia. Jadi akan jelas aja semua gitu. Akhirnya ya mungkin bisa aja dia memilih kamu. Tapi kalau dia tidak memilih fokus ke kamu, ya berarti kamu akan dapat orang yang bisa aja lebih baik dari dia. Kalau misalnya kamu orang baik, kamu akan dapat pengganti yang lebih baik. Tapi kalau ini orangnya buruk, dia ke siapa juga ya belum tentu dia itu, orang lain itu lebih baik dari kamu. Belum tentu kan, gitu. Lanjut ya. Nah, udah saatnya bangkit ya. Udah saatnya bangkit. Udah saatnya menikmati hidup. Ini beberapa kalian kamu berputar-putar aja koneksinya sama orang itu, atau hidupmu berputar-putar begitu aja di siklus yang gak sehat, toxic gitu ya. Jadi manusia itu kan punya ego ya. Setiap manusia itu punya ego. Ada seseorang ini yang dia punya ego memang karena mementingkan dirinya sendiri ya. Tapi terkadang kamu pun perlu menaikkan egomu. Untuk apa? Mencintai diri sendiri. Karena ya ini teruntuk kalian ya yang udah pernah tersakiti, atau benar-benar kamu yang menjadi korban ya. Udah saatnya lah kamu bangkit. Naikin ego kamu untuk mencintai dirimu ya, bukan menyakiti orang lain, tapi lebih kayak kadang perlulah kamu menghargai dirimu. Kamu tuh berharga. Buat orang-orang itu tidak meremehkan kamu lagi, tidak sepele sama kamu. Gitu. Itu pesan semesta. Dan aku rasa kebahagiaan itu bisa kamu ciptakan sendiri. Kalau kamu pengen bahagia ya lakukan sesuatu yang bikin kamu bahagia. Dan berbagilah tentang kebahagiaan itu ya. Begitu juga dengan kesedihan. Kadang sebenarnya nggak hanya kebahagiaan yang bisa kita bagi ke orang lain. Maksudnya kan kebahagiaan itu bisa kita ciptakan sendiri, mulai dari diri sendiri. Kemudian kita bisa membahagiakan orang lain, bisa berbagi kebahagiaan. Tapi kesedihan juga sebenarnya seperti itu. Kalau rasa sedih itu ada, nggak ada salahnya kamu bagikan kesedihan kamu itu ke orang lain. Contoh, kamu percaya siapa ya? Percaya sama temanmu, percaya sama keluargamu atau siapa ya. Kalau kamu rasa kamu pengen minta tolong ke mereka, setidaknya mendengarkan kamu, ya silakan gitu. Oke? Ini entah kamu atau dia ya. Sebenarnya kalau kita tahu kita pun salah gitu ya, atau dia, entah siapa di sini yang merasa bersalah ya, sebaiknya minta maaf. Jadi nggak ada gunanya kalau kita mental victim ya. Ada kalanya kok kita tahu kita ini korban, tapi coba ditimbang-timbang sebenarnya siapa yang paling banyak menyakiti, sebenarnya siapa yang paling banyak tersakiti. Nah kalau kamu yang sering disakiti ya, aku rasa dia pengen sebenarnya minta maaf sama kamu, bisa vice versa. Dan percayalah ya apa yang kamu yakini. Ini bagus sekali tuhnya sama ini ya. Tuh. Gini. Kalau aku lihat dari energi-energi kamu nih dan dia, sebenarnya ada juga pesan semesta tentang sebenarnya selama ini siapa yang kamu andalkan. Sebenarnya harapanmu itu selama ini kepada siapa? Kita kalau berharap pada manusia, apalagi berlebihan ya, apalagi kalau kamu merasa hanya dia yang bisa bikin kamu bahagia, bla 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 ya. Apa kamu yakin dia akan selalu bikin kamu bahagia? Apalagi kalau harapan itu, ekspektasi itu besar banget ke manusia. Ada kan satu waktu dia bikin kamu kecewa. Ada kan suatu waktu kamu kecewa lah sama tingkah laku dia.
Jadi di sini udah saatnya kembali ke dirimu sendiri. Andalkan dirimu sendiri. Kamu bisa bahagia asal kamu yang ciptakan sendiri. Mau bahagia hari ini ya silakan, lakuin apa gitu kan bisa bikin kamu bahagia. Dan jangan lupa mengandalkan Yang Maha Kuasa. Lebih mengandalkan Sang Pencipta ya. Karena kalau kita ngerasa sudah tidak berdaya, ya udah saatnya kita mengandalkan Tuhan ya. Karena di situ Tuhan dan semesta bekerja. Oke? Dan tetaplah baik gitu ya. Walaupun kamu ngerasa kok gini banget ya. Dia kok seperti itu, kok hidup aku pelik gitu ya. Nggak mudah, rumit, sulit. Cuma kalau kamu memang orang baik, tetaplah baik. Sebenarnya kebaikan kamu tuh nggak sia-sia. Apa yang pernah kamu tabur selama ini akan kamu tuai. Mungkin manusia nggak memperhitungkan kebaikanmu ya. Mungkin orang-orang nggak memperhitungkan kebaikanmu. Tapi Tuhan kan melihat kebaikan kamu, sekecil apapun itu, apalagi banyak gitu ya. Terus ini ada sebenarnya orang yang mau minta maaf ya, merasa bersalah sama kamu. Tapi sebelum dia hadir, ataupun mungkin dia susah banget datang, maafkanlah dia ya, setidaknya supaya kamu juga tenang. Karena kalau kita memendam rasa sakit hati nggak enak gitu say. Jadi maafkan siapapun yang pernah menyakiti ya, supaya hidupmu tenang gitu. Kita lihat lagi perasaannya ke kamu. Libra. Dia bingung, confused ya. Gua bingung. Suneo. Aku bingung, si suka ya. Mungkin beberapa kalian dealing sama orang, dia tuh banyak pilihan, atau dia ada pilihan lain, atau dia ada prioritas lain. Makanya dia gaje gitu, nggak jelas. Kamu pengen dia ngambil keputusan, tapi dia merasa dia itu korban, ya, victim. I am victim, aku tuh korban, ya. Jadi aku tuh banyak masalah, banyak pikiran, banyak prioritas. Aku mikirin ini, itu, si Marimar, aku mikirin si Ferguso, Suneo atau siapa ya. Jadi kamu tuh harus ngerti, kamu tuh harus paham, atau ya aku tuh begini begitu karena kamu nggak tahu aja kehidupan aku kayak gimana, ya drama lah gitu ya. Ya mental victim kan seperti itu, dia tidak mau introspeksi dirinya, dia tuh malah mencari-cari kesalahan kamu, atau dia tuh mau kayak ya kamu pahami dong saya, kamu mengertilah posisinya saya seperti apa, saya begini kan karena ini karena itu dan segala macam ya, seperti itu loh. Jadi kamu pengen misalnya dia tegas, atau kamu pengen dia tuh ya punya prinsip lah, atau kamu pengen dia sesuai dengan harapanmu tapi dia nggak bisa atau belum bisa ya, karena ini pelin-pelan orangnya. Kamu kalau misalnya semakin mendesak juga kayak ya dia ini bakalan semakin toksik aku rasa ya. Tapi aku ngelihat siapapun ini dia sebenarnya masih menginginkan kamu. Kadang dia pengen bilang, kalau aku misalnya membuat drama, kalau aku misalnya terkadang ya muncul tenggelam, aku terkadang menggebu-gebu, tapi terkadang aku kayak nggak peduli, aku nyakitin kamu. Tapi sebenarnya aku nggak jelas gitu ya, aku pelin-pelan begitu karena aku belum bisa menjanjikan sesuatu sama kamu. Aku belum bisa melakukan ini dan itu sesuai harapanmu. Tapi hati kecilku juga gak mau kehilangan kamu begitu aja. Aku belum siap juga ngelepasin kamu. Makanya aku datang pergi gitu. Ya. Sebenarnya pengen memulai lembaran baru. Kadang ya pengen sih lembaran baru aku tuh sama kamu, atau aku pengen lembaran baru dengan kisah baru, apakah dengan yang lain atau gimana. Tapi aku tetap aja nggak sanggup mengambil keputusan. Makanya dia cuek, atau ini bisa vice versa, dia ngerasa kamu udah mulai cuek ya. Tuh, entah siapa yang aku bilang nih ya. Suneo, Yolanda, ya ini circle-nya Libra lah gitu ya. Oke, bisa dia, bisa kamu. Lanjut.
Nah, galau, ya, galau, overthinking, nggak bisa tidur. Beberapa ini pola hidupnya udah nggak sehat, karena pola tidur aja nggak teratur, pola makan mungkin nggak sehat. Ya, ini pesan semesta juga ya. Kita boleh mencintai, tapi jangan berlebihan, ya. Segala sesuatu yang berlebihan itu bisa menjadi racun, bisa menjadi toxic. So, kalau udah waktunya istirahat, istirahatlah. Kalau pengen jalan-jalan, jalan-jalanlah. Kalau misalnya nggak bisa jalan-jalan, ya lakuin sesuatu yang bikin kamu senang. Kamu kan bisa ngapain gitu di rumah, ngapain gitu sama siapa. Nah, seperti itu. Karena kita tuh selama ini punya mindset, punya pola pikir kayak kita tuh bahagia kalau misalnya begini, kita tuh bahagia kalau misalnya begitu, kalau ada si ini, ada si itu, kalau harapanku tercapai, kalau keinginanku bisa dia lakukan, begini begitu. Nah, itu semua ekspektasi, harapan, dan capek kan berharap. Jadi lepaskan apa yang sudah seharusnya dilepaskan, ikhlaskan apa yang sudah seharusnya diikhlaskan ya. Capek soalnya memikul beban berat, capek loh menaruh ekspektasi terus-terusan, capek berharap terus, capek kan berlebihan mencintai. Jadi ya udah saatnya fokus sama diri sendiri. Beberapa kalian ini pesan semesta tentang move on ya. Kalau udah saatnya melangkah ke depan ya silakan. Kalau masih butuh istirahat dulu untuk mengambil keputusan ya nggak apa-apa juga. Istirahat dulu ya. Terus nanti bikin keputusan. Karena untuk mengambil keputusan itu nggak boleh karena emosi sesaat. Supaya nggak ada penyesalan ya. Soalnya ini ada beberapa, entah dianya atau vice versa, ada sebenarnya yang menyesal sudah membatasi diri ya. Dia menyesal sudah batasi komunikasi. Ya gua pikir bodoh amat itu bisa menyelesaikan masalah, bisa menenangkan jiwa, tapi ternyata gua kehilangan. Ya gua baper. Tiba-tiba kok rindu ya sama kamu. Ada yang kayak gitu. Ya, bahkan di sini ya dia ngerasa lucu, perasaan nih cinta nggak gua siram ya, tapi kok gua makin sayang, makin cinta sama lo. Cie. Ini Libra ya, atau crosswatcher ya, orang yang dealing sama Libra. Ada yang seperti itu. Oke, jadi sampai di sini dulu. Ini untuk Libra, bisa vice versa. Dan mungkin beberapa saja yang cocok. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih sudah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.